Manusia telah dimodifikasi secara genetik untuk menghentikan penuaan pada usia 25 tahun. Setelah berusia 25 tahun, mereka hanya dapat hidup 1 tahun lagi kecuali mereka menambahkan waktu pada jam yang terlihat di lengan bawah mereka. Waktu adalah mata uang kehidupan dan orang kaya dapat hidup selama yang mereka inginkan. Will Salas bangun dan mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 kepada ibunya, Rachel. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa dia memiliki waktu kurang dari 3 hari lagi, dan akan menggunakan sebagian besarnya untuk membayar tagihan. Will menawarkan untuk menghasilkan uang sampingan dengan menggunakan teknik pertarungan tangan yang kuat, tetapi ibunya menentangnya. Mereka punya rencana untuk bertemu malam berikutnya sehingga dia bisa meluangkan sebagian waktunya untuknya. Dalam perjalanannya menuju kantor, Will bertemu dengan seorang anak bernama Maya yang meminta waktu sebentar. Dia mengingatkannya bahwa dia punya waktu setahun penuh yang bahkan belum dia gunakan. Namun, dia masih memberinya waktu 5 menit. Setelah bekerja, Will marah karena mengetahui bahwa ia telah dibayar rendah, karena tidak memenuhi kuota produksi yang baru saja ditingkatkan. Namun, dia menuju ke sebuah bar di mana dia bertemu dengan temannya, Borel, yang sedang mabuk. Borel menunjukkan pelanggan mabuk lain bernama Henry Hamilton yang telah membeli minuman untuk seluruh bar dengan menggunakan waktu seabad yang ada di jamnya sendiri. Seketika, sekelompok orang, yang dikenal sebagai Minutemen, memasuki bar tersebut, menyebabkan semua pengunjung berlarian, meninggalkan Hamilton. Fortis, pemimpin Minutemen, menawarkan untuk melawan Hamilton demi waktunya. Namun, Will berhasil melarikan diri bersama Hamilton, membawanya ke apartemennya. Hamilton menawarkan untuk menambah waktu Will, yang ditolaknya. Meskipun berasal dari New Greenwich, Hamilton mengakui bahwa ia sudah muak dengan hidup ini. Dia juga mengungkapkan bahwa agar beberapa orang bisa abadi di New Greenwich, banyak orang dari zona waktu lain harus mati. Hamilton menjelaskan kepada Will bahwa setiap orang tidak dapat hidup selamanya dan inilah alasan adanya zona waktu dan kenaikan biaya hidup yang terus-menerus. Dia juga mengungkapkan bahwa ada begitu banyak waktu yang ada sehingga orang tidak perlu mati. Ketika Will tidur, Hamilton mentransfer semua waktunya kepadanya kecuali 5 menit. Saat terbangun, Will melihat bahwa jamnya telah bertambah 116 tahun dan tamunya telah menghilang. Namun, Will melihat Hamilton duduk jauh di sebuah jembatan. Namun sebelum Will dapat menghampirinya, jam Hamilton habis dan tubuhnya jatuh ke sungai di bawahnya. Will pergi menemui Borel dan menjelaskan kejadiannya. Borel memperingatkannya bahwa kekayaan barunya bisa membuatnya terbunuh jika dia tidak menyembunyikannya. Sebelum pergi, Will mentransfer 10 tahun waktunya ke Borel dan menyatakan niatnya untuk membawa ibunya ke New Greenwich. Rachel mencoba menaiki bus untuk bertemu Will, tetapi tidak dapat membayar tarif baru yaitu 2 jam. Perjalanan itu memakan waktu 2 jam, tetapi dia tidak punya banyak waktu dan terpaksa berlari. Will langsung khawatir ketika bus tiba dan Rachel tidak turun dan dia mulai berlari menuju lokasinya. Akhirnya, mereka berada dalam jarak pandang satu sama lain, tetapi sudah terlambat dan Rachel meninggal di pelukan putranya sementara Will terisak-isak di jalan. Para pencatat waktu seperti polisi yang dipimpin oleh Raymond Leon menarik tubuh Hamilton keluar dari air. Mereka mencatat bahwa jarum jamnya telah berubah menjadi 0 semua, meskipun baru-baru ini jarum jamnya telah mencapai lebih dari 1 abad. Mereka mengira dia adalah korban kejahatan dan juga tidak yakin mengapa dia ada di zona waktu ini. Will menaiki mobil yang menuju New Greenwich. Dia diharuskan membayar 1 bulan, 2 bulan, dan akhirnya, 1 tahun saat dia melintasi zona waktu yang berbeda. Will memberitahu pengemudi bahwa dia akan membawa penduduk New Greenwich mengambil semua yang mereka punya. Kembali di markas besar, rekan-rekan Leon mengonfirmasi bahwa setelah kematian Hamilton, seseorang menghabiskan waktu bertahun-tahun menyeberang dari Dayton ke New Greenwich. Mereka mengidentifikasi Will Salas sebagai tersangka. Di kasino New Greenwich, Will berada di meja poker yang sama dengan kepala Weiss Timmerlanders, Philip, dan putrinya Sylvia. Will menang atas waktu Weiss selama lebih dari 1000 tahun setelah hampir kehabisan waktu. Sylvia kemudian mengundang Will ke sebuah pesta pada malam berikutnya, menyarankan agar dia memberi ayahnya kesempatan untuk memenangkan kembali beberapa tahun yang hilang. Ketika Will tiba di pesta, Sylvia mengundangnya untuk berdansa. Namun, tak lama kemudian, Will dan Sylvia meninggalkan lantai dansa dan menuju keluar menuju pantai, di mana Will menanggalkan pakaiannya dan masuk ke dalam air, diikuti Sylvia setelah ragu-ragu sejenak. Mereka berdua kembali ke dalam setelah ayah Sylvia datang mencarinya. Tak lama kemudian, pencatat waktu, yang dipimpin oleh Leon, memasuki pesta dan menarik Will ke ruang terpisah untuk diinterogasi. Will mengatakan kepada mereka bahwa dia memenangkan waktu berjudi tetapi mengakui bahwa Henry Hamilton dengan sukarela memberinya waktu juga. Leon menganggap klaim ini meragukan. Pencatat waktu menyita semua waktu Will kecuali 2 jam, sehingga dia hanya punya waktu yang cukup untuk pemesanan dan pemrosesan. Ketika Leon meninggalkan ruangan, Will menyerang pencatat waktu lainnya. Dia juga menangkap Sylvia dan menyandera dia dengan pistol yang diambil dari seorang pencatat waktu. Mereka melompat ke mobil baru Will dan berangkat sambil dikejar oleh pencatat waktu. Akhirnya, Will dan Sylvia melarikan diri, tetapi waktu Will hampir habis dan dia meminta waktu dari Sylvia, tetapi dia menolaknya. Setelah matahari terbit,
Will dan Sylvia sedang berkendara di sepanjang jalan ketika mobilnya menabrak paku yang dipasang oleh Minutemen yang menyebabkan mereka jatuh ke tanggul. Minutemen tiba di tempat kejadian dan menyadari Sylvia telah berusia 1 dekade. Namun, mereka terpaksa meninggalkan tempat itu selama 30 menit setelah polisi mendekat. Will dan Sylvia berhasil sampai di apartemen Borel. Namun, istrinya Greta membuka pintu dan mengungkapkan bahwa Borel minum sampai mati menggunakan waktu yang diberikan Will kepadanya. Dia menutup pintu dengan marah. Di Pegadaian, Will dan Sylvia menukar anting berlian milik Sylvia dengan waktu, tetapi mereka hanya mendapatkan waktu 48 jam untuk sepasang anting tersebut. Mereka kemudian sampai di telepon umum di mana Will membuat Sylvia menelepon ayahnya dengan harapan bisa menebusnya selama 1000 tahun. Tuan Weiss menolak permintaan tebusan yang tinggi, meskipun istrinya protes. Leon memberitahu Will bahwa dia tidak akan hidup untuk menikmati 1000 tahun yang dimintanya. Will malah menyarankan agar mereka mendistribusikan uang tebusan tersebut di antara garis waktu di Dayton. Sylvia dan Will kembali ke apartemen Will untuk menunggu pembayaran tebusan. Di sana, Will menunjukkan pertarungan tangan kosong yang merenggut nyawa ayahnya. Mereka dengan cepat jatuh cinta. Keesokan paginya, Tuan Weiss masih belum membayar uang tebusan dan Will serta Sylvia berdiri di jendela dengan sia-sia menunggu tanda lampu misi untuk berubah. Will kemudian memberitahu Sylvia bahwa dia sekarang bebas pergi. Mereka berjalan keluar sehingga Sylvia dapat menelepon ayahnya dari telepon umum. Will memberinya pistol untuk perlindungan dan dia menciumnya sebelum berjalan ke telepon. Sylvia berbalik tepat pada waktunya untuk melihat Leon mendekati Will dengan pistol terhunus. Dia menembak Leon yang jatuh ke tanah dalam keadaan terluka namun masih hidup. Will memeriksa jam Leon, yang sudah hampir habis, lalu mentransfer 2 jam kepadanya. Pasangan itu kemudian melarikan diri dengan mobil Leon. Leon mengunjungi Felipe Weiss, memberitahunya bahwa surat perintah telah dikeluarkan untuk penangkapan Sylvia. Weiss menawarkan suap kepada Leon, yang tidak diterimanya. Sylvia menawarkan untuk membantu Will mendapatkan semua waktu yang dia inginkan dan bersama-sama mereka mengendarai kendaraan lapis baja melalui jendela salah satu bank milik ayahnya. Mereka masuk ke dalam brankas, mencuri kapsul waktu sebanyak-banyaknya, dan menginstruksikan orang-orang yang ada di sekitar untuk mengambil kapsul waktu itu sendiri. Kemudian, Greta menemukan kapsul waktu 10 tahun yang ditinggalkan Will padanya. Will juga memberikan waktu kepada Maya yang sedang tidur, dan kepada pemimpin misi. Pada malam hari, Will sedang mengajari Sylvia cara bermain poker di apartemennya ketika Leon dan para pencatat waktu mencoba menangkap mereka. Pasangan itu melarikan diri melalui jendela, bertukar tembakan dengan Leon dalam pengejaran. Mereka menaiki bus, tetapi Will terpaksa menyuap pengemudi yang mengenali mereka dari poster pencarian mereka. Fortis dan anak buahnya menemukan keberadaan Will dan Sylvia dengan mengancam orang-orang di jalan. Setelah mengetahui lokasi mereka, Minutemen mendobrak pintu dan masuk. Fortis membuat Will bertarung dengannya untuk mendapatkan waktu di jam Will. Saat Will hampir meninggal, Fortis membuat kesalahan dengan melihat jam Will dan Will mengambil kesempatan itu untuk membalikan lengannya dan membalikan arah waktu. Saat waktu Fortis hampir habis, Will mengambil senjata api kecil dari sepatu botnya dan menembak mati 3 orang anak buah Fortis. Dia lalu mengarahkan senjatanya ke Fortis namun alih-alih menembak, Will membiarkan waktunya habis. Setelah itu, Will menjadi putus asa saat ia menyaksikan kenaikan biaya hidup yang terus-menerus. Artinya, upaya mereka untuk mencuri waktu dari Weiss Timlanders menjadi kurang berdampak. Dia menyarankan kepada Sylvia bahwa mereka perlu mencuri 1 juta tahun untuk membuat dampak yang sebenarnya. Keesokan harinya, Felipe berangkat kerja dikelilingi oleh pengawal yang lebih banyak dari biasanya. Sylvia muncul dan mengumumkan bahwa dia ingin menyerah. Ketika mereka berbalik, Will muncul di belakang Felipe dan menculiknya dengan todongan senjata, membawanya ke brankas tempat Sylvia menebak kombinasi brankas. Will membukanya dan mengeluarkan sebuah kartu waktu dengan catatan waktu 1 juta tahun di atasnya. Felipe memperingatkan mereka bahwa membanjiri zona yang salah dengan 1 juta tahun dapat melumpuhkan sistem mereka. Dia memberitahu mereka bahwa agar sedikit yang bisa abadi, banyak yang harus mati. Hal ini membuat Will marah dan menodongkan pistol ke kepala Felipe, mengatakan kepadanya bahwa tidak seorang pun akan abadi jika 1 orang harus mati. Para pencatat waktu menyadari pencurian itu dan Leon mengeluarkan perintah agar pasangan itu ditembak di tempat karena khawatir waktu yang dicuri akan keluar dari zona tersebut. Dalam perjalanan kembali ke Dayton, Will melaju lurus melewati penghalang jalan sementara pencatat waktu menembaki mobil mereka. Leon mengejar dan akhirnya menabrak mobil Leon di Dayton. Sebelum Leon dapat bertindak, Will memberikan kapsul waktu kepada Maya yang berlari menuju misi dengan kapsul itu. Ratusan orang berlari menuju misi tersebut begitu tanda berubah dan Will dan Sylvia berhasil melarikan diri dalam keributan itu. Akhirnya, Leon menodongkan senjata kepada mereka. Will meminta pengembalian sebagian waktunya yang disumbangkan kepada Leon karena waktunya sendiri semakin berkurang. Tetapi Leon menyadari ia hanya punya waktu beberapa detik lagi dan mati. Will dan Sylvia sekarang punya waktu kurang dari 1 menit masing-masing. Will melihat mobil Leon terparkir di atas bukit dan mereka berdua berlari untuk mengklaim jatah tanahnya. Will sampai di sana lebih dulu dan berlari kembali ke arah Sylvia yang tertinggal, menyelamatkannya tepat pada waktunya.
Di Dayton, banyaknya waktu yang dicuri memungkinkan orang meninggalkan pekerjaan pabrik mereka. Warga kini dapat melintasi zona tersebut dengan bebas. Pencatat waktu menyaksikan dengan tak berdaya pada peta saat waktu yang dicuri menyebar. Hadiah bagi yang berhasil menangkap Will dan Sylvia adalah 100 tahun karena mereka akan menjalani kehidupan kriminal dengan merampok bank waktu sebanyak yang mereka bisa. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe ya.